Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Hana dengan NIM 11122220032 dari mata kuliah Perilaku Konsumen yang dibimbing oleh Bapak Mas Agus Lukman Syahrani SE MSc CWM. Pada video ini, saya akan membahas tugas besar dengan topik yang sangat menarik loh teman-teman, yaitu konsep diri dan gaya hidup. Kenapa sih topik ini sangat penting? Karena konsep diri dan gaya hidup ternyata punya pengaruh yang besar terhadap bagaimana kita memilih produk, membeli produk sehari-hari. Yuk kita simak penjelasannya sampai selesai. Teman-teman pernah nggak sih merasa lebih percaya diri setelah berhasil mencapai sesuatu? Nah, itulah contoh sederhana dari konsep diri yang positif. Konsep diri ini penting kalau kita punya konsep diri yang baik. Kita jadi lebih yakin sama diri sendiri, lebih menghargai diri kita, dan merasa kehadiran kita itu penting di dunia ini loh. Menurut Sarlito pada tahun 2009, konsep diri adalah skema pengetahuan terorganisasi yang digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman kita, sedangkan menurut Baron dan Brine, konsep diri adalah gambaran deskriptif dan evaluatif mengenai kemampuan dan sifat seseorang yang terlihat dari bagaimana ia bersikap terhadap dirinya sendiri. Baik, di pembahasan selanjutnya ada pengaruh konsep diri pada konsumen. Konsumen dengan konsep diri rendah cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh orang lain atau iklan dan sering menggunakan barang bermerek untuk meningkatkan citra dirinya. Konsep diri positif membuat seseorang lebih percaya diri, yakin akan kemampuannya, dan merasa dirinya berguna. Sebaliknya, konsep diri negatif menyebabkan seseorang merasa rendah diri, tidak mampu, dan terus mencari pengakuan dari orang lain. Kepribadian adalah ciri khas perilaku seseorang agar diterima di masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sugianto. Sedangkan menurut Bapak Sumarwan, kepribadian adalah karakteristik unik yang memengaruhi perilaku individu. Sedangkan menurut Bapak G.W. Alport mendefinisikan kepribadian sebagai organisasi dinamis dari sistem psikofisis seseorang. Klasifikasi kepribadian menurut Reni Baron dan Elizabeth Wagele, kepribadian manusia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe seperti perfeksionis, penolong, pengejar prestasi, romantis, pengamat, pencemas, petualang, pejuang, dan pendamai. Sedangkan menurut Barki dan Walance, dimensi kepribadian konsumen meliputi intuitif, thinking, extrovert, dan perseptif. Pengaruh kepribadian pada keputusan pembelian. Kepribadian berperan penting dalam pengambilan keputusan pembelian, baik di toko fisik maupun online. Karena itu, produsen perlu menyesuaikan produknya dengan segmentasi kepribadian target konsumennya. Selanjutnya ada faktor pembentuk kepribadian. Kepribadian kita terbentuk dari dua hal. Yang pertama itu faktor keturunan seperti bakat atau temperamen sejak lahir. Yang kedua itu ada faktor lingkungan seperti pola asuh orang tua, teman, budaya tempat kita tinggal, serta pengalaman hidup yang membentuk cara kita bersikap. Selanjutnya ada definisi gaya hidup. Menurut Kotler, gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan melalui aktivitas, minat, dan opini. Dimensi pengaruh gaya hidup. Dimensi gaya hidup meliputi aktivitas, minat, dan opini. Dimensi ini memengaruhi kebutuhan, sikap, perilaku pembelian, serta penggunaan produk oleh konsumen. Contohnya, ada orang yang suka hidup sehat dan aktif olahraga. Ada juga yang suka belanja fashion, ada juga yang suka nongkrong di kafe. Semua itu memengaruhi produk yang mereka beli. Orang yang suka hidup sehat lebih banyak beli produk makanan organik atau alat olahraga. Sedangkan orang yang suka fashion akan menghabiskan uang untuk pakaian dan aksesoris. Dan orang yang suka nongkrong akan lebih sering beli kopi atau makan di kafe. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Gaya hidup kita nggak terbentuk begitu aja teman-teman. Ada beberapa faktor yang penting yang memengaruhi, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri kita sendiri. Di dalamnya ada beberapa hal. Yang pertama ada sikap, yaitu bagaimana perasaan kita terhadap suatu hal. Misalnya kalau kita punya sikap peduli lingkungan, kita lebih suka membeli produk ramah lingkungan. Yang kedua ada pengalaman, yaitu apa yang sudah kita alami di masa lalu. Contohnya orang yang sering bertraveling bisa lebih suka barang yang praktis untuk berpergian. Ketiga ada kepribadian, yaitu karakter unik yang kita miliki. Misalnya orang yang suka tantangan cenderung punya gaya hidup aktif dan suka mencoba hal baru. Yang keempat ada motif, yaitu alasan atau kebutuhan kita, misalnya ingin aman, nyaman, atau terlihat keren. Dan selanjutnya ada persepsi, yaitu cara kita melihat dan menafsirkan informasi. Misalnya dua orang yang bisa melihat iklan yang sama tapi hanya satu yang tertarik karena persepsinya berbeda.
Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar diri kita seperti lingkungan, sosial, dan budaya. Contohnya itu yang pertama ada keluarga yang membentuk kebiasaan sejak kecil. Kalau sejak kecil kita diajari hidup hemat, kita cenderung tidak boros ketika dewasa. Kedua ada kelas sosial, yaitu kelompok masyarakat dengan status yang mirip, misalnya kelas menengah atau atas, yang biasanya punya konsumsi berbeda. Dan yang terakhir itu ada kebudayaan, yaitu nilai, kepercayaan adat, atau kebiasaan di tempat kita tinggal. Contohnya orang di kota besar bisa punya gaya hidup lebih modern daripada di pedesaan. Baik, kesimpulannya itu konsep diri, kepribadian, dan gaya hidup sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen, terutama dalam pengambilan keputusan pembelian. Karena itu sangat penting bagi pemasar untuk memahami ketiga faktor ini supaya mereka bisa menyesuaikan strategi pemasaran dengan karakteristik target konsumennya. Dengan begitu, produk yang ditawarkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga peluang keberhasilan pemasaran juga akan lebih besar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang udah nyimak video presentasi ini sampai akhir. Semoga materi ini bisa memberikan wawasan yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.